Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Setelah tadi malam menyaksikan cerita Jalan Dendam, kali ini menemani sahur kalian, kita lanjut lagi. Pada episode sebelumnya, Moza yang ditawan oleh Ki Sawer di Pulau Nusa Karang mendapatkan bantuan dari salah satu penghuni pulau tersebut yang menunjukkan cara yang bisa dicoba untuk kabur dari Pulau Nusa Karang sebelum Gundala Warang datang. Namun, ia harus lebih dulu menghadapi Kelabang Yuda dan siapa lagi temannya Kelabang Yuda? Pokoknya itulah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Lenyapnya Moza baru disadari ketika ia belum kembali saat hari telah beranjak siang. Awalnya Timur dan yang lain menyangka ia sedang mencari daun singkong atau ubi jalar untuk dijadikan sayur. Namun ternyata tidak. Gadis itu seolah hilang di telan bumi. Barang-barang serta pakaiannya yang masih utuh menunjukkan kepergian Moza tidaklah terencana. Duk, Jatayu, Candrasa, Musang Api, Naga dan Wira segera menyebar untuk melakukan penyisiran dan pencarian. Mengapa kita tidak bisa merasakan tanda-tanda keberadaannya? Aku takut ada hal buruk yang telah terjadi pada gadis itu. Jangan berpikir buruk dulu, Ndra. Siapa tahu Moza cuma sedang ingin menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Taligeni berusaha membesarkan hati Condromowo dan dirinya sendiri. Namun setelah sore hari, Moza belum pulang juga. Jelas sudah jika gadis itu telah menghilang. Apa yang menjadi pertanyaan di benak Timur dan yang lain adalah apa yang membuat Moza menghilang? Apakah pergi atas keinginannya sendiri ataukah dihilangkan seperti para tersangka koruptor agar kasusnya tidak bisa menggigit pihak-pihak lain yang ikut menikmati hasil korupsinya? Hal yang sangat sering terjadi di negeri ini. Menghilangnya Moza jelas memperburuk situasi yang harus dihadapi oleh Condromowo dan kawan-kawannya. Kondisi Mian yang masih belum sadar membuat mereka mau tidak mau, mereka harus pergi ke lembah Mayangkara tanpa Moza. Rencananya, setelah Mian sudah ada di sana, barulah mereka semua akan fokus untuk mencari Moza. Berkat bantuan Jatayu, perjalanan ke lembah Mayangkara berlangsung singkat. Mayangkara sendiri yang menyambut kedatangan mereka di balik penghalang. Lis langsung memeluk gurunya itu sambil menangis. Sudah Lis, aku sudah tahu apa yang terjadi. Monyet-monyet itu yang bercerita, bisik Mayangkara sambil mengelus rambut Lis. Maafkan aku Mayangkara, aku telah gagal menjaga anak-anakmu. Bukan salahmu Taligeni, takdir tak bisa dilawan. Aku tahu kau sudah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan mereka. Mayangkara kemudian mendekati Mian. Dilihatnya 3 lingkaran energi yang tertahan di dada pemuda itu. Tubuh kera putih itu bergetar saat ia mencoba mengalirkan energi ke tubuh Mian. Bersabarlah anak muda. Jalan orang-orang yang membela kebenaran dan keadilan biasanya memang selalu dipenuhi ujian dan cobaan, bisiknya setelah melepaskan tangan dari dada Mian. Ayo, kita ke pondok dulu saja. Aku sudah siapkan sedikit makanan dan minuman untuk kalian. Setelah itu, baru kita bahas tentang Mian dan menghilangnya Moza, ajak Mayangkara. Mereka lalu mengikuti Mayangkara ke pondoknya. Beberapa jenis makanan dari olahan umbi hutan dan sayuran telah tersedia di dalam pondok. Setelah menikmati makanan dan minuman itu, Mayangkara mengajak Taligeni dan Condromowo pergi. Ketiganya lalu sampai di sebuah air terjun kecil. Suasana di tempat itu begitu sunyi, hanya bunyi gemericik air mengalir yang terdengar. Mayangkara terus berjalan. Sesampainya di samping air terjun,
Ia menyibak rimbunnya tanaman pakis yang tumbuh di sela akar pepohonan besar. Sebuah mulut gua akhirnya mulai terlihat. Sudah lama aku tidak memasuki tempat ini. Benda-benda yang ada di dalamnya terlalu menyakitkan untuk dikenang. Ayo masuklah, Tali Geni, Condromowo, ajak Mayangkara sambil melangkah ke dalam gua. Condromowo dan Tali Geni ikut memasuki gua. Mayangkara ternyata telah memasang energi penghalangnya sendiri di gua itu. Tanpa izinnya, mereka yang tidak berkepentingan akan kesulitan untuk bisa memasukinya. Condromowo terkesima memandang isi gua. Panji dan simbol kebesaran yang ada di tempat itu mengingatkannya pada sebuah kerajaan besar di masa lalu sebelum kerajaannya sendiri ada. Tuan Mayangkara, siapakah sebenarnya Anda? Cuma orang yang terkena kutukan sepertimu, Condromowo, tapi dari generasi yang berbeda. Tapi sudahlah, untuk apa juga kita membahas masa lalu? Aku mengajak kalian ke sini karena ingin berdiskusi soal Mian dan Moza. Sebenarnya, siapa pemuda itu? Tubuhnya dipenuhi oleh energi yang berasal dari berbagai macam sumber. Condromowo lalu menceritakan sejarah Mian, mulai dari petualangannya di masa lalu, hubungannya dengan Candrasa serta Pulau Ular, pertemuannya dengan Ma'ina, Darwis, Moza, Nagatirta, sampai saat ia terluka dalam usahanya untuk menolong Moza. Kondisinya sudah sangat parah. Selain 3 energi yang terjebak itu, energinya sendiri juga mulai saling serang. Andai kata tidak ada energi Wijaya Kusuma, dia mungkin sudah mati. Tidak adakah jalan untuk menolongnya, Mayangkara? Tanya Tali Geni. Aku belum pernah menjumpai hal seperti ini. Tapi jika dia bisa memperkuat tenaganya, mungkin hal itu bisa mengusir atau setidaknya mengendalikan ketiga energi yang sekarang terjebak di tubuhnya. Tapi akan butuh latihan bertahun-tahun lamanya untuk bisa mendapatkan energi yang besar itu. Mian tidak punya waktu selama itu, ucap Condromowo yang dari tadi mengikuti pembicaraan Mayangkara dan Tali Geni. Disitulah masalahnya. Karena itu aku membawa kalian ke gua ini. Mayangkara lalu berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu dan sebuah tombak pendek dari sebuah ceruk. Sejak aku memberontak pada tuanku, semua ilmu yang kudapat darinya kumusnahkan. Demikian juga senjata yang diberikan. Aku tidak pernah lagi menggunakannya. Kau pasti memahaminya, Condromowo. Mengkhianati sumpah adalah hal yang paling tercela untuk dilakukan oleh seorang prajurit. Benar, Tuan Mayangkara. Saat hal itu dilakukan, derajat kita lebih rendah dari sampah. Apapun dan bagaimanapun tingginya pangkat serta jabatan yang kita sandang. Kecuali jika tugas yang diberikan bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan tentunya. Sebab sumpah kita yang pertama adalah kepada Tuhan. Itu jelas, Condromowo. Nah, di dalam kotak ini adalah kitab yang isinya pernah menjadi ilmu andalanku. Aku masih menyimpannya bersama tombak ini sebagai wujud hormatku pada sang raja, karena kedua benda itu adalah pemberiannya. Lalu apa hubungannya kitab dan tombak itu dengan Mian? Tanya Tali Geni. Isi kitab itu adalah ilmu untuk melatih tenaga dalam. Aku sudah memberikan sebagian tenaga kepada Moza dan Lis. Tadinya aku ingin menggunakan tenaga yang tersisa untuk membantu Mian, tapi ternyata tenagaku malah dianggap lawan karena dianggap energi asing. Tapi jika Mian mau mempelajari isi kitab itu, mungkin saja energiku tidak lagi dianggap lawan oleh tubuhnya. Saat itulah akan kuberikan seluruh energiku untuk membantu Mian mengusir ketiga energi yang sekarang terkunci itu. Jadi maksudnya kau ingin menanam benih energi di dalam tubuh Mian? Benar, Tali Geni. Mumpung energi Wijaya Kusuma masih bisa menahan kekuatan 3 energi itu. Cara ini belum tentu berhasil, tapi setidaknya kita melakukan usaha. Lalu bagaimana dengan Moza? Kita tidak mungkin membiarkan gadis itu menghilang begitu saja tanpa berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Belum lagi Ma'ina yang ditahan Gundala Wereng. Tali Geni juga merasakan hal yang sama dengan Condromowo. Mereka tidak bisa berada terlalu lama di lembah itu.
jika sampai segel Gundala Wereng terbuka, ia tidak tahu dengan cara apa harus menghadapi kekuatannya. Cukup Mian saja yang tinggal di tempat ini, biar aku yang menjaganya. Kalian bisa keluar dan mencari Moza, usul Mayangkara. Kami harus merundingkan ini dengan yang lain, Mayangkara. Setelah itu barulah akan kami bisa menyatakan persetujuan. Tidak ada masalah. Seandainya saja bisa keluar, aku sendiri yang akan mencari Moza, Tali Geni. Tapi kau tahu sendiri bagaimana keadaanku kan, Tali Geni? Aku paham itu, Mayangkara. Percayalah, kami pasti akan menemukan Moza. Moza sendiri sedang berada di Nusa Karang. Ki Samber yang sempat melihat kecantikannya ternyata tertarik untuk menjadikannya sebagai selir. Apalagi setelah ia tahu Mustika Wijaya Kusuma ada di dalam tubuh Moza. Gairah siluman penggila mustika itu semakin menggebu. Di hari penculikan itu, Ki Samber meminta istrinya untuk berpura-pura sebagai Maina dan memancing Moza keluar dari penghalang. Karena itulah Condromowo dan yang lain tidak merasa adanya ancaman. Tapi usaha untuk menculik Moza bukan tanpa halangan. 30 anak buahnya harus tewas saat Gundala Wereng tiba-tiba muncul dan mengamuk. Di saat Tali Geni, Condromowo dan Mayangkara sedang mengkhawatirkan nasibnya, Moza justru disibukkan dengan rayuan dan bujukan dari Ki Samber. Beruntung energi Mustika Wijaya Kusuma mampu melindunginya dari ilmu pengasihan yang dimiliki Ki Samber. Apalagi setelah ia bisa melihat wujud sebenarnya dari penguasa Nusa Karang itu. Setiap kali Ki Samber datang, perutnya selalu merasa mual. Di Pulau Ular, Gundala Wereng sedang berunding dengan Bajul Sosro. Menyerang kerajaan di wilayah Laut Selatan itu bukan sekedar permainan, Wereng. Kau harus pikirkan akibatnya. Mereka lebih dulu mencampuri urusanku, Sosro. Siluman keparat itu mengambil milikku. Jangan lupa, Harto yang mengundang mereka ke lereng Lawu. Aku tidak mempermasalahkan 3 serangga itu, tapi atas perintah siapa mereka menculik Moza? Lalu bagaimana maumu? Kau ingin menyerang mereka? Jangan terlalu sombong, Reng. Kau tahu siapa pelindung Laut Selatan? Gundala Wereng tidak bersuara. Ia sadar melawan penguasa Laut Selatan adalah misi bunuh diri. Bahkan meski segelnya telah terbuka, ia tidak mungkin bisa menang menghadapi pasukan yang berjumlah jutaan jin. Mengapa kau tidak mencoba berunding dengan Ki Samber saja? Bukankah dia sudah terkenal hanya setia pada penawaran tertinggi? Cari saja benda yang nilainya sebanding atau melebihi gadis itu. Kira-kira benda apa yang bisa kutawarkan padanya? Bajul Sosro menyerahkan sebuah mahkota pada Gundala Wereng. Tawarkan Pulau Ular untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Belum pernah ada yang pernah menjadi penguasa 2 wilayah di 2 laut yang berbeda dalam waktu yang sama. Apa yang kau inginkan sebagai ganti dari mahkota itu, Bajul Sosro? Setelah gadis itu membuka segelmu, ambil mustikanya, kemudian bunuh Mian. Gundala Wereng tersenyum. Tidak lama kemudian, Bajul Sosro telah menjadi pengisi perutnya. 2 mahkota tentu lebih berharga dari 1, bisiknya. Setelah memperoleh mahkota kerajaan Pulau Ular dan Pulau Buaya, mulailah Gundala Wereng mengumpulkan dan membentuk pasukannya. Mau tidak mau, semua harus mengakui jika ia adalah raja dari 2 kerajaan. Di lembah Mayangkara, suasana telah menjadi sepi. Kecuali Candrasa, Naga dan Wira, semua sudah meninggalkan tempat itu. Mian sendiri berada di gua rahasia Mayangkara. Candrasa memilih berjaga di dekat pintu masuk. Ia tidak ingin mengganggu latihan yang sedang dilakukan Mian. Saat terjaga, hal pertama yang dilihatnya adalah seekor kera putih besar yang menatapnya sambil tersenyum. Tentu saja ia merasa terkejut dan mencoba bangkit. Namun, rasa sakit yang tiba-tiba datang menyerang dadanya membuat ia kembali membaringkan diri. Tenanglah, An. Namaku Mayangkara. Kau pasti sudah mendengarkan ceritaku dari Moza, Lis atau Tali Geni. Di mana mereka, Tuan?
Mayangkara lalu menceritakan apa yang telah terjadi di lereng Lawu. Wajah Mian menjadi semakin memucat saat ia tahu Moza telah menghilang. Hanya Chandrasa yang masih di sini untuk menjagamu. Yang lain sudah pergi mencari Moza. Aku juga akan pergi untuk mencarinya, Tuan. Terima kasih atas bantuannya. Dengan kondisimu sekarang, apa yang bisa kau lakukan, An? Jangankan berjalan, untuk bangkit dari tempat tidur saja, kau tidak akan mampu. Sudahlah, ada alasannya mereka memintaku untuk merawatmu. Setelah kau bisa duduk, aku akan mengajarimu cara melawan ketiga energi itu. Keesokan paginya, Mayangkara mulai memberi petunjuk untuk mempelajari isi kitab Puspa Manunggal, warisan dari sang raja. Dalam tubuhmu mengalir berbagai macam energi dari berbagai sumber. Energi-energi itulah yang di dalam kitab ini diumpamakan sebagai helai-helai penyusun mahkota bunga. Tapi sayangnya, energi-energi itu belum bersatu. Sebagian malah saling menyerang dan melemahkan. Hal itu berbahaya, karena jika dibiarkan, maka organ-organ dalammu akan terluka. Bukankah kau sering mengalami nyeri di ulu hati setiap usai bertarung, An? Apalagi ketika dalam pertarungan itu kau mengerahkan energi berjumlah besar. Benar sekali, Tuan Mayangkara, tapi kupikir itu cuma karena kelelahan. Kau salah. Itu terjadi karena saluran-saluran di tubuhmu sedang belum siap untuk dilalui oleh energi itu. Ibarat sebuah sungai, kau itu sungai kecil. Aliran air yang terlalu besar akan membuat kerusakan di sungai yang kecil. Lalu apa yang harus kulakukan, Tuan? Mahkota bunga butuh dasar agar dapat disusun. Aku akan menuntunmu untuk membangun dasar itu, An. Oh ya, panggil saja aku guru. Itu rasanya akan lebih nyaman daripada kata Tuan. Baik, Guru, tolong ajari aku untuk membentuk dasar itu, ucap Mian sambil meraih tangan Mayangkara untuk dicium. Kitab Puspa Manunggal sejatinya adalah ilmu untuk menyerap energi dari alam. Setiap benda di semesta diciptakan dengan karakteristik energinya masing-masing. Orang yang serakah akan menyerap semua energi yang ada tanpa pilih dan pilah. Sementara mereka yang bijak hanya akan mengumpulkan energi yang membawa kebaikan. Mayangkara dengan telaten menuntun Mian untuk menemukan energi sejatinya sendiri. Tanpa dasar yang kuat, energi yang diserapnya hanya akan menjadi kekuatan liar yang pada akhirnya cuma menjadi racun bagi pemiliknya. Hal itu sering terjadi pada pemilik pusaka yang berenergi panas. Orang yang tidak kuat biasanya akan terpengaruh dan ikut menjadi cepat panas. Itu juga alasannya orang-orang yang mengerti tidak asal memahari sebuah pusaka. Setelah 7 hari berada di dalam goa, sedikit demi sedikit Mian mulai dapat menemukan energinya sendiri. Pelan-pelan ia lalu berusaha menyusun satu persatu energi yang ada di dalam tubuh. Sebagai dasar, diserapnya energi dari jalur Condromowo, Chandrasa, Maina, Darwis, Bahlawu, dan Raden Dipoyono. Setelah itu barulah energi-energi yang lain. Cinta. Hal itulah yang membuat Mian begitu cepat bisa menyerap isi kitab Puspa Manunggal. Keinginannya untuk segera menemukan Moza menjadi bahan bakar yang tak kunjung habis. Mayangkara sendiri sampai heran dengan pesatnya kemajuan Mian. Setelah hari ke-7, ia mengajak Mian keluar dari gua. Saat melihat Mian, Chandrasa yang sedang melingkar segera berubah wujud menjadi manusia. Ia langsung memeluk orang yang sudah dianggapnya sebagai saudara sendiri. Pendar kebahagiaan terpancar jelas dari wajahnya. Kau sudah sembuh, An? Alhamdulillah, Sa. Dadaku sudah tidak terasa sesak lagi. Bagaimana dengan ketiga energi itu? Mian membuka bajunya. Ketiga tompel yang ada di sana terlihat semakin mengecil. Sementara warna putih yang menjadi penghalang justru semakin melebar. Itu artinya energi Wijaya Kusuma mulai bisa menetralisir kekuatan dari energi Wanara Gimbal, Moza, dan Gundala Wereng. Sekarang aku akan mengajarimu isi sebenarnya dari kitab Puspa Manunggal, An, ucap Mayangkara. Baik, Guru.
Gunakan energi Puspa Manunggal, salurkan pada mata batinmu, lalu lihatlah apa yang ada di sekitar kita. Mi'an melakukan apa yang diperintahkan Mayangkara. Pelan-pelan, pemandangan di tempat itu berubah. Pendar energi aneka warna bermunculan di semua tempat. Batu, tanah, air, tanaman, cacing, semut, dan benda-benda yang ada di sana memancarkan energinya masing-masing. Semua energi itu bisa kau serap, An, tapi tidak semuanya bisa memberi manfaat. Kau harus memilih dan memilah energi mana yang sejalan dengan tujuanmu. Jika serakah, maka energi itu justru akan menjadi bencana. Sekarang, mulailah belajar menyerap energi-energi itu. Semakin besar energi yang kau dapat, maka proses penyembuhanmu akan semakin cepat. Tapi ingat pesanku, jangan serakah. Maka mulailah Mi'an berjalan mencari benda-benda yang sesuai dengan energinya. Diamatinya baik-baik setiap batu, tanaman, dan benda-benda lain untuk mengetahui jenis energi yang ada di dalamnya. Mayangkara sendiri duduk di samping Candrasa yang mengawasinya. Katanya Tuan akan memberikan energi pada Mi'an. Apa gunanya energi itu jika dia tidak mampu mengendalikannya? Aku sedang mengajari Mi'an mengail. Energiku adalah hadiah untuknya nanti. Ini adalah ujian bagi Mi'ansa. Manusia cenderung kalah jika diuji dengan hal-hal yang bisa dimilikinya tanpa batas. Jika dia serakah, maka aku akan memusnahkan ilmu Puspa Manunggal dari tubuhnya. Kau tidak ingin dia menjadi jahat, kan? Aku paham, Tuan. Maafkan pertanyaan bodohku tadi. Kau hanya seorang sahabat yang mengkhawatirkan sahabatnya. Tidak ada yang harus dimaafkan. Mi'an beruntung memiliki sahabat sepertimu, Sa. Setelah beberapa lama, Mi'an akhirnya kembali. Mayangkara segera memegang tangan Mi'an untuk mengetahui energi apa saja yang telah diserapnya. Saat bibir Mayangkara tersenyum, Candrasa menghela nafas panjang dan ikut tersenyum. Sekarang, ayo kembali ke dalam, An. Masih ada satu hal lagi yang ingin kuajarkan padamu. Mi'an dan Mayangkara kembali memasuki gua. Di sana, Mayangkara mengambil tombak pendek yang dulu pernah diperlihatkan pada Condromowo dan Tali Geni. Pelan-pelan ditariknya warangka tombak itu ke atas. Wilahan tombak yang menyerupai buah belimbing terlihat memendarkan cahaya 4 warna: merah, kuning, putih, dan hitam. Mi'an mengamati tombak itu. Seumur hidupnya, dia belum pernah melihat bentuk bilah seperti yang saat ini ada di depannya. 4 sisi tajam yang lalu menyatu dan menjadi ujung tombak benar-benar membuatnya seperti buah belimbing. Landean atau tangkainya terbuat dari sebatang bambu yang sudah berubah warna menjadi hitam karena usia. Tombak ini bernama Catur Tunggal. Keempat sisi tajam itu mewakili angin, api, air, dan tanah. Keempat unsur itu ada di dalam setiap manusia dan mewujud sebagai nafsu. Keempat nafsu itu akan menjadi bencana bagi siapapun jika tidak dikendalikan dengan baik. Kau dan aku tahu apa yang menjadi pengendalinya, kan? Hatikah, Guru? Benar. Keempat bilah yang menyatu dan menjadi ujung tombak ini adalah pesan agar siapapun pemiliknya harus mampu untuk mengendalikan keempat nafsunya dan menggunakannya sebagai yang diinginkan Sang Pencipta. Aku pernah gagal dalam mengendalikan nafsuku, An. Karena itu, aku merasa malu untuk menggunakannya. Hari ini, ku percayakan tombak Catur Tunggal kepadamu. Semoga kau amanah, An. Setelah ini, aku akan mengajarimu ilmu tombak udan, wayah rendeng, yang pernah diwariskan sang raja kepadaku. Saat Mi'an sedang melatih diri di lembah Mayangkara, Mbah Sirna juga sedang bertapa di petilasan Nyai Durga Kantil. Satu-satunya orang yang tersisa dari kelompok orang bertudung itu sedang mencoba meraih puncak ilmu Batara Karang yang selama ini tidak serius dipelajarinya. Di samping itu, ia juga berharap bisa mendapatkan lagi jenglot-jenglot baru sebagai pengganti 2 jenglot yang telah terbunuh.
seperti namanya yang berarti 1000 bencana. Pada awalnya, Sosro Molo berjumlah 1000 orang. Mereka adalah orang-orang yang telah bersumpah setia pada Nyai Durga Kantil, jin penguasa hutan itu. Perbuatan mereka serupa dengan makhluk-makhluk dari Nusa Karang. Siapapun bisa memakai jasa pasukan Nyai Durga Kantil asalkan bersedia membayar mahar yang telah ditentukan. Bedanya adalah Nyai Durga Kantil juga berambisi menjadi penguasa. Seringkali ia bergerak sendiri menyerang sebuah daerah untuk melebarkan wilayah kekuasaannya. Sampai akhirnya ia menjadi terlalu sombong. Salah satu keluarga kerajaan yang sedang berburu di hutan itu terbunuh setelah diserang oleh orang-orangnya. Mereka menganggap bangsawan itu telah melanggar wilayah kekuasaan Nyai Durga Kantil. Perbuatan itu jelas membuat pihak kerajaan marah. Sang raja lalu mengirim pasukan untuk menumpas kelompok Sosro Molo. Orang yang ditugaskan untuk memimpin penyerangan itu adalah Tumenggung Jaladri. Pertempuran berlangsung lama. Prajurit-prajurit kerajaan biasanya berperang dalam bentuk gelar, tentu saja kebingungan ketika harus berhadapan dengan kelompok Sosro Molo yang menyerang tanpa aturan. Berbagai macam gelar seperti Supit Urang, Garuda Ngelayang, Wulan Tumanggal, Jurang Gerawah, Dirada Meta, Cakrabyuha, bahkan sampai Samudra Rob tidak ada artinya sama sekali di depan kelompok Sosro Molo. Di samping karena kekuatan ilmunya, Sosro Molo juga didukung oleh Nyai Durga Kantil dan makhluk-makhluk gaib menjadi anak buahnya. Tumenggung Jaladri tentu tidak saja tinggal diam. Ia lalu menggunakan strategi lain untuk menghadapi Nyai Durga Kantil. Atas izin raja, Tumenggung Jaladri mulai mengumpulkan para pendekar dan tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan untuk melawan makhluk gaib. Setelah jumlah mereka dirasa cukup, Tumenggung Jaladri menyerang kembali Sosro Molo. Kali ini, kelompok Sosro Molo dan Nyai Durga Kantil mendapat lawan yang seimbang. Sebagian besar pasukan yang dikumpulkan oleh Tumenggung Jaladri adalah orang-orang yang pernah dilukai oleh Sosro Molo. Sendirian, orang-orang itu jelas tidak berani melawan Sosro Molo. Tapi saat bersatu, tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Gairah untuk membalas dendam membuat daya serang mereka meningkat tajam. Satu persatu anggota Sosro Molo berhasil tertangkap. Ilmu Batara Karang membuat mereka sulit dibunuh. Tumenggung Jaladri yang tidak ingin direpotkan oleh mereka lagi memutuskan untuk mengubur orang-orang itu hidup-hidup. Ia memasukkan mereka ke sebuah goa dan meledakkannya. Berbagai macam penghalang juga dipasang agar tidak ada yang bisa menolong mereka. Nyai Durga Kantil yang disegel dalam pratremnya sendiri ikut dikubur bersama mereka. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Sosro Molo hanya menjadi sebuah dongeng yang diceritakan dari mulut ke mulut. Zaman yang telah berubah juga ikut menyentuh hutan tempat Sosro Molo dikubur massal. Alat-alat berat yang dikendalikan oleh keserakahan seolah berlomba lari dan menari di hutan yang selama ini dijauhi oleh warga yang tinggal di sekitarnya. Hal itu bukan tanpa alasan. Penghalang yang dipasang Tumenggung Jaladri seringkali membuat warga yang memasuki wilayah hutan itu tersesat. Para pekerja yang ditugaskan untuk membabat hutan akhirnya mengalami juga hal tersebut. Gergaji mesin dan alat berat mereka sering mati sendiri atau tidak bisa bergerak. Beberapa orang juga disesatkan sehingga tidak tahu lagi di mana timur, utara, barat, atau selatan. Dan masih banyak lagi gangguan non-teknis lainnya. Proyek pun menjadi terhambat pelaksanaannya. Pemilik perusahaan tambang yang tidak mau rugi akhirnya menghubungi Mbah Klawu, dukun terkenal yang menjadi langganan para kontraktor untuk urusan non-teknis. Setelah harga disepakati, mulailah Mbah Klawu bersama jin-jin peliharaannya membersihkan penghalang di hutan Sosro Molo. Proyek pun akhirnya bisa kembali berjalan. Alat-alat berat yang selama ini tersendat bekerja seperti gila. Mereka mengeruk dan menyedot semua sumber daya yang ada di atas dan di dalam tanah hingga nanti tiada tersisa lagi. Dalam proyek inilah
Patrem dan jenglot-jenglot itu ditemukan. Mbah Klawu yang berhasil membebaskan Nyai Durga Kantil berhasil memaksa Ratu Jin itu untuk membuat perjanjian. Siapapun yang memegang patrem itu berhak memerintahkan para jenglot yang berasal dari tubuh kelompok Sosromolo. Kehadiran para jenglot itu membuat kesombongan Mbah Klawu semakin menjadi. Dalam perjalanan, kesombongan itu akhirnya bertemu dengan kesombongan yang lain. Ia berselisih paham dengan Mbah Sirna. Gesekan itu terjadi karena klien Mbah Klawu dan Mbah Sirna bersaing dalam tender proyek yang sama. Dari saling intip penawaran harga berlanjut ke saling curi, sampai akhirnya berujung pada perang terbuka antara Mbah Klawu dan Mbah Sirna. Dua orang yang merasa sebagai orang paling sakti itu akhirnya saling beradu ilmu. Mbah Sirna yang merasa kewalahan menghadapi Sosromolo memilih menggunakan cara licik. Dibuatnya Mbah Klawu tergila-gila pada seorang pemuda suruhannya. Saking mabuknya, Mbah Klawu bahkan rela menceritakan rahasia dari Sosromolo, termasuk tentang patrem Nyai Durga Kantil pada pemuda suruhan Sirna. Tanpa menunggu lama, Mbah Sirna segera mencuri patrem yang menjadi kunci pengendali Sosromolo. Saat itu hanya ada 4 jenglot yang ada di ruang penyimpanan Mbah Klawu. Pada akhirnya nasib Mbah Klawu dan pemuda itu sendiri bernasib tragis. Sirna dengan tega memerintahkan Sosromolo untuk membunuh keduanya agar rahasia patrem Nyai Durga Kantil tetap menjadi rahasia. Setelah itu hadirlah Gundala Wereng dalam kehidupan Mbah Sirna. Patrem dan keempat jenglot itu pun perlahan tersisih dan terlupakan. Keberadaan mereka baru terfikirkan setelah perang di lereng Lawu terjadi. Apalagi setelah Gundala Wereng nyata-nyata mengkhawatirkan. Tidak ada pilihan lain bagi Sirna kecuali mencari jenglot-jenglot yang disembunyikan oleh Mbah Klawu untuk dijadikan pengganti Gundala Wereng. Karena itulah ia mendatangi hutan Sosromolo. Sudah 7 hari 7 malam Mbah Sirna melakukan pati geni di gua yang gelap dan pengap itu. Namun Nyai Durga Kantil masih belum juga menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Apa mungkin dia sudah mati? Batin Mbah Sirna. Kemudian terciumlah bau bunga bersama kehadiran seorang wanita cantik yang dikawal 8 pengawal. Setelah belasan tahun tidak berhubungan, ada perlu apa kau mencariku, Sirna? Jangan bilang karena rindu. Aku sudah tidak tertarik lagi melihat wujudmu. Jangan sombong, Nyai. Aku juga tidak sedang mabuk hingga harus merindukan jin sepertimu. Cepat katakan apa maumu. Kau ini sedang mengganggu bulan maduku. Di mana Mbah Klawu menyembunyikan anggota Sosromolo yang lain? Apa kau sanggup mengendalikan mereka, Sirna? Itu urusanku, Nyai. Kau tidak perlu khawatir. Kau tetap sombong, Sirna. Tapi baiklah, akan kuberitahu di mana ke-50 jenglot yang tersisa itu berada. Butuh waktu 4 bulan bagi Mbah Sirna untuk menyelesaikan laku tapanya. Setelah itu, ia mulai melakukan perburuan jenglot dengan informasi Nyai Durga Kantil yang tersebar di tangan para dukun dan kolektor. Di Nusa Karang, Moza menghabiskan waktunya dengan mendatangi pinggiran pulau yang dihuni serangga-serangga kelas rendah. 2 gelang berbentuk kelabang yang melingkar di kedua tangan gadis itu membuatnya tidak bisa menggunakan energi dengan maksimal. Setiap kali ia mencoba untuk menghimpun kekuatan, kedua kelabang yang ditugaskan sebagai penjaga itu langsung melakukan serangan untuk membuyarkannya. Moza memilih berada di antara serangga-serangga kelas rendah karena merasa lebih nyaman. Suasana di istana yang penuh dengan trik dan intrik dari para penghuni, termasuk juga selir-selir Kisamber, membuatnya merasa muak. Belum lagi jika Kisamber memaksanya untuk ikut menyaksikan pertarungan perebutan tubuh yang kejam itu. Selain semua hal tersebut, tujuan Moza adalah menyelidiki kemungkinan untuk bisa melarikan diri dari Nusa Karang. Perkampungan kumuh di Nusa Karang dipenuhi oleh orang-orang yang menyesal.
Kenikmatan dan kekuatan yang dulu pernah mereka nikmati ternyata tidak sebanding dengan penderitaan yang kini sedang mereka jalani. Keinginan untuk kembali sudah terkunci dengan sumpah yang telah mereka ucapkan sendiri. Doa setiap makhluk itu sama, berharap Tuhan segera mengambil nyawanya secepat mungkin. Hari ini Moza sedang berada di rumah Gagak Sudra, seorang manusia semut yang menjadi penghuni Nusa Karang karena pesugihan. Sudah lebih dari 50 tahun Gagak Sudra terjebak di pulau itu. Kau harus berhati-hati, Tuan Putri. Ada kabar rombongan Pulau Ular akan segera merapat ke tempat ini. Pulau Ular? Ada keperluan apa mereka datang ke sini? Entahlah, tapi raja baru pulau itu adalah Gundala Wereng. Demikian yang aku dengar saat ditugaskan memperbaiki dermaga. Mendengar nama Gundala Wereng, wajah Moza memucat. Ia tahu kehadiran ular itu di Nusa Karang pasti ada hubungannya dengan dirinya. Nasibmu memang kurang beruntung, Tuan Putri, tapi semoga saja Tuhan berkehendak lain. Mendengar kata Tuhan, gelang di tangan kiri Moza terlepas dan berubah wujud menjadi manusia lipan. Sabitnya terayun cepat ke arah Gagak Sudra. Gerakannya terhenti karena Moza segera berdiri untuk menghalangi. Tangan Gagak Sudra terlihat gemetar menggenggam tangan kiri Moza. Jika ingin melukai Gagak Sudra, kau harus membunuhku dulu, Kelabang Yuda. Kelabang Yuda tidak bergerak. Jika Moza sampai terluka sedikit saja, Ki Samber pasti akan menghukumnya. Bisa-bisa tubuhnya akan dipindahkan ke tubuh lalat atau kecoa. Apalagi desas-desus yang beredar mengatakan jika Ki Samber akan menukarkan Moza dengan 2 kerajaan di Laut Utara. Lain kali jaga lidahmu baik-baik, Sudra. Hari ini kau masih beruntung. Jika tidak ada Moza, sudah kupotong kaki, lidah, dan kubutakan matamu itu. Ancam Kelabang Yuda sebelum berubah kembali menjadi gelang. Saat hari menjelang senja, Moza meninggalkan gubuk Gagak Sudra. Waktu yang diberikan oleh Ki Samber memang hanya sampai matahari terbenam. Saat malam datang, ia harus sudah berada di istana. Sesampainya di istana, kedua gelang itu melepaskan diri dan berubah menjadi manusia lipan. Kelabang Yuda dan Kelabang Sura mengantarkan Moza sampai ia memasuki kamar. Di kamar mandi, Moza mengambil kertas yang diberikan oleh Gagak Sudra saat ia menggenggam tangannya tadi. Pengorbanan laki-laki itu benar-benar membuat Moza terharu. Gagak Sudra jelas tahu jika kata Tuhan terlarang di Nusa Karang. Ia sengaja mengucapkannya agar gelang yang melingkar di tangannya terlepas. Gagak Sudra melakukannya karena hanya dengan cara itulah ia bisa memberikan kertas yang saat ini dipegangnya tanpa diketahui oleh Kelabang Yuda dan Kelabang Sura. Pelan-pelan Moza membuka kertas itu. Lembar pertama berisi tulisan Gagak Sudra, sedangkan lembar kedua terdapat gambar peta. Moza mulai membaca tulisan dari Gagak Sudra. Tuan Putri, sejak lama aku ingin menyampaikan surat ini, namun kesempatan itu sulit sekali didapatkan. Penyiksaan yang dilakukan Ki Samber sangatlah mengerikan, dan itu selalu membuatku takut. Tapi akhirnya aku sudah tidak peduli lagi. Kehadiranmu mengingatkanku pada putriku sendiri. Desas-desus yang mengatakan jika Ki Samber akan menyerahkanmu kepada Gundala Wereng semakin memperkuat tekad itu. Semoga saja apa yang kulakukan ini bisa menjadi sedikit tebusan untuk apa yang pernah kulakukan dulu. Tidak semua pulau ini dikuasai oleh Ki Samber. Ada sebuah tempat yang sampai hari ini tidak bisa disentuh olehnya. Lokasinya ada di peta yang kuserahkan bersama surat ini. Jika ingin menyelamatkan diri, maka kau harus berusaha untuk memasukinya. Tempat itu dikuasai oleh seorang jin putri yang berasal dari ujung kulon. Wujudnya adalah seekor merak putih. Ki Samber mendapatkan gadis itu juga dengan barter. Saat itu, dia melakukan pertukaran dengan Handoko Weleng, jin banteng yang ingin meminta bantuan untuk menguasai kerajaan Baluran. Satu hal yang tidak diketahui oleh Ki Samber adalah
putri itu belum menggugurkan bulu mudanya. Itu berarti kekuatan utama dari sang putri belumlah bangkit. Handoko Weleng sengaja merahasiakan itu karena tidak ingin penawaran yang dilakukannya gagal. Di pulau inilah bulu-bulu muda itu tanggal. Kekuatan sang putri pun bangkit tidak lama kemudian. Energinya yang berelemen api membuat Ki Samber kehilangan banyak pasukan. Ki Samber yang pantang rugi akhirnya membiarkan putri itu menyembunyikan diri di lokasi yang tertulis di peta. Berusahalah untuk mencari dan menemukan tempat itu, Tuan Putri. Barangkali dengan menggabungkan kekuatan, kalian bisa meloloskan diri dari pulau terkutuk ini. Doaku bersamamu, Tuan Putri. Seusai membacanya, air mata Moza yang dari tadi menetes semakin deras mengalir. Untuk menghilangkan jejak, dihancurkannya surat dari Gagak Sudra. Peta itu sendiri disalinnya di baju dan sapu tangan yang biasa dibawanya. Semoga aku bisa menemukan tempat itu sebelum Gundala Woreng datang ke tempat ini. Moza berdoa dalam hatinya. Setelah beberapa hari mencari, Moza akhirnya menemukan lokasi yang ciri-cirinya sesuai dengan yang digambarkan Gagak Sudra. Tempat itu berada di sisi timur pulau dan terlihat paling hijau jika dibandingkan dengan yang bagian pulau lainnya. Pagi itu, Moza pelan-pelan berusaha mendekati lokasi yang menjadi tempat tinggal gadis yang disebut Dewi Merak Putih oleh Gagak Sudra. Kelabang Sura dan Kelabang Yuda yang tidak mengira jika Moza tahu perihal Dewi Merak tidak bereaksi. Lagi pula, jarak mereka dengan hutan kecil itu masih cukup jauh. Mereka baru sadar ketika Moza mulai menghimpun tenaganya. Cahaya putih kehijauan berpendar dari seluruh tubuh Moza. Karena ini adalah urusan hidup dan mati, Moza mengeluarkan seluruh kekuatannya. Energinya berhasil membuat Kelabang Yuda dan Kelabang Sura melepaskan diri dari kedua tangannya. Jangan paksa kami berbuat kasar, Tuan Putri. Segera tarik kembali energi itu, atau kami akan menyerangmu, ancam Kelabang Sura. Hidup atau matiku akan kuputuskan di sini, Kelabang Sura. Menyingkirlah dari jalanku. Kelabang Sura menggeram. Ia menoleh pada Kelabang Yuda. Saat melihat temannya itu mengangguk, Kelabang Sura pun mulai menyerang. Tubuhnya merayap cepat ke arah Moza. Sabit beracunnya terayun dan menyambar tanpa henti seperti peluru. Moza pun berusaha mengimbangi serangan itu sebisa mungkin dengan ilmu yang selama ini diserapnya dari Maina dan guru-guru yang lain. Kelabang Yuda sendiri masih belum bergerak. Manusia licik itu menunggu hasil pertarungan Moza dan Kelabang Sura. Jika Moza sampai mati, ia tidak ingin bertanggung jawab atas kematiannya. Sebaliknya, jika Kelabang Sura yang kalah, ia akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan salah satu saingannya. Dalam ilmu kanuragan, bakat Moza memang tidak sebaik yang lain. Hatinya terlalu baik untuk melukai pihak lain. Karena itulah, ketika di lembah, Mayangkara lebih banyak memberi tuntunan tentang pengolahan dan pengendalian energi daripada jurus-jurus bela diri. Mayangkara paham jika untuk orang seperti Moza yang dibutuhkannya adalah energi pelindung yang besar. Sama seperti saat menghadapi Wanara Gimbal, Moza memilih untuk meloncat mundur dan duduk bersila. Sebagai senjata, ia menggunakan sebatang ranting yang ada di sekitar tempat itu. Setiap serangan yang dilakukan Kelabang Sura harus pasrah tertahan oleh ranting terbang yang dikendalikan oleh Moza. Kelabang Yuda, ayo bergerak, jangan diam saja kau, teriak Kelabang Sura. Kelabang Yuda masih belum mau bergerak. Beberapa manusia serangga lain kemudian muncul di tempat itu. Dari jenisnya, Kelabang Yuda tahu mereka adalah pasukan milik Nyi Sembur. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok pas jam sahur kita lanjut lagi. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Jangan lupa subscribe, komen, dan tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan. Sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.